Tahun baru sering menjadi momen refleksi, harapan, dan komitmen baru. Dalam Alkitab, bangsa Israel memiliki tradisi unik untuk menyambut tahun baru yang syarat makna rohani. Bagaimana mereka memandang awal tahun dan apa yang bisa kita pelajari dari tradisi mereka? Inilah dia fakta Alkitab. Dalam kalender Yahudi, ada dua cara pandang mengenai permulaan tahun. Pertama, kalender religius dimulai pada bulan Nisan, seperti yang dicatat dalam Keluaran 12 ayat 2, ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Paskah sebelum keluar dari Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nisan adalah bulan musim semi yang melambangkan awal kehidupan baru setelah musim dingin, menandai pembebasan Israel dari perbudakan. Namun pada kalender sipil, tahun baru dimulai pada bulan Tishrei, seperti yang ditunjukkan dalam perayaan Rosh Hashanah. Perayaan ini dikenal sebagai kepala tahun dan dirayakan pada hari pertama bulan Tishrei. Imamat 23 ayat 23-25. Tishrei biasanya jatuh pada bulan September atau Oktober dan mencerminkan siklus panen, pengakuan dosa, dan rekonsiliasi kepada Tuhan. Kedua penanggalan ini saling melengkapi. Nisan menyoroti tindakan penebusan Tuhan, sementara Tishrei berfokus pada refleksi, rekonsiliasi, dan komitmen. Menjelang akhir tahun, bangsa Israel menggunakan waktu ini untuk merenung dan mempersiapkan hati. Dalam konteks kalender sipil, bulan Elul, bulan ke-6 dalam kalender religius, dan bulan ke-12 dalam kalender sipil, dianggap sebagai waktu persiapan spiritual. Mereka mempergunakan bulan ini untuk introspeksi, doa, dan pertobatan menjelang Rosh Hashanah. Mazmur 139 ayat 23-24 menjadi doa mereka selama bulan ini. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selain itu, tradisi puasa dan doa juga muncul menjelang Yom Kippur atau Hari Perdamaian, 10 hari setelah Rosh Hashanah. Ini adalah waktu untuk memperbaiki hubungan dengan sesama dan dengan Tuhan, dan memulai tahun dengan hati yang bersih. Rosh Hashanah yang berarti kepala tahun adalah perayaan tahun baru yang dipenuhi dengan makna simbolis. Menurut tradisi Yahudi, Rosh Hashanah adalah waktu di mana Tuhan menilai setiap individu, menulis nasib mereka untuk tahun yang akan datang di dalam kitab kehidupan, dan memberikan kesempatan untuk bertobat sebelum Yom Kippur atau hari yang paling suci dalam kalender Yahudi. Beberapa elemen kunci perayaan Rosh Hashanah diantaranya seperti peniupan shofar. Shofar atau tanduk domba ditiup untuk memanggil umat kepada pertobatan dan menyadarkan mereka akan kehadiran Tuhan. Dalam Bilangan 29 ayat 1, peniupan shofar diperintahkan untuk hari itu. Pada bulan yang ke-7, pada hari pertama bulan itu, kita harus mengadakan perhimpunan kudus. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, itulah hari peniupan serunai bagimu. Kemudian, makan malam perayaan. Hidangan simbolis seperti apel yang dicelupkan ke dalam madu dinikmati untuk melambangkan doa agar tahun baru menjadi manis. Lalu doa dan ibadah. Umat Yahudi berkumpul untuk berdoa, membaca Mazmur, dan mendengarkan pembacaan dari kitab Taurat yang berkaitan dengan penciptaan dunia, mengingatkan mereka bahwa Tuhan adalah Raja atas segalanya. Serta tashlih. Tashlih adalah tradisi simbolis melemparkan dosa ke dalam air, sering dilakukan di sungai atau danau. Ini didasarkan pada Mika 7 ayat 19. Engkau melemparkan segala dosa kami ke dalam tubir-tubir laut. Tradisi ini mengajarkan tentang keinginan untuk meninggalkan masa lalu dan memulai tahun baru dengan hati yang bersih. Sebagai orang percaya, tradisi tahun baru Yahudi menawarkan banyak pelajaran spiritual, seperti refleksi untuk merenungkan perjalanan hidup dengan meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita dan memulai tahun baru dengan tekad yang diperbaharui untuk hidup lebih dekat kepadanya.
Kemudian adanya pengakuan dan pengampunan yang sejalan dengan ajaran Yesus tentang kasih dan rekonsiliasi. Matius 5 ayat 23-24. Lalu pelajaran akan keyakinan akan janji-janji Tuhan untuk masa depan yang lebih baik dan komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tahun baru bukan sekedar momen pergantian waktu, tetapi kesempatan untuk merenung, bertobat, dan memperbaharui hubungan dengan Tuhan. Seperti bangsa Israel, kita diundang untuk menjadikan momen ini waktu yang penuh makna rohani. Mari memasuki tahun baru dengan hati yang bersyukur dan penuh harapan, serta berkomitmen untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Sebagaimana tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selamat menyambut tahun baru dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.